Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan serahkan kepada semesta apa yang akan kita bacakan ya. Ya, nanti temanya akan sesuai dengan apa yang terbacakan saja. Oke, kita mulai saja. Oke, di sini ada seseorang yang tiba-tiba berubah sehingga membuat pihak lainnya pun terkejut, kaget gitu ya. Kenapa nih bisa berubah? Jadi bisa jadi kamu misalkan berubah nih. Sifat, tingkah laku, perbuatan kamu tiba-tiba berubah gitu sehingga membuat dia itu kaget, kok bisa sih kamu seperti ini. Nah, perubahan kamu ini terjadi karena memang kamu ingin bertransformasi menjadi sosok yang lebih membahagiakan dirimu, yang lebih membuat dirimu nyaman, karena selama ini aku lihat selama kamu bersama dia, kamu itu terganggu banget, kamu itu nggak bahagia gitu. Apalagi di sini kan dia sering selingkuhin kamu, sering menghadirkan third party di hubungan kalian ya. Jadi makanya saat ini kamu butuh untuk healing aja dulu ya. Kamu memilih untuk um, apa namanya tuh, menutup diri ya dari dia. Kamu ingin berprogres, kamu ingin tetap bahagia dengan dirimu, kamu ingin sukses ya, kamu ingin menjalani hidupmu dengan bahagia, dengan tidak penuh dengan beban dari dia gitu ya, kalau aku lihat. Dan memang aku lihat juga hubungan ini memang sudah apa namanya tuh, sudah berakhir ya. Bahkan kalau aku lihat kayaknya kamu sudah tidak mau memberikan kesempatan kedua atau kesempatan yang kesekian kalinya untuk dia bisa bersama kamu lagi. Dan aku lihat juga di sini masih ada seseorang yang masih sering memantau kamu ya. Dia, aku lihat, masih sering memantau kamu dari kejauhan. Dia masih fokusin ke kamu. Aku lihat di sini. Jadi nggak cuma hanya stalking doang, tapi ternyata pikiran dan hati dia itu selalu berkecamuknya ke kamu lagi ya. Dan aku lihat memang mungkin selama ini hubungan kalian itu selalu memiliki halangan atau rintangan di antara kalian. Makanya di sini si dia ini tidak bisa untuk menghadapi halangan rintangan tersebut ya. Kalau aku lihat di sini dia kayak entah memang tidak mau memperjuangkan, atau memang dia lemah, atau memang dia tidak sanggup. Intinya selama ini ternyata dia tidak sanggup atau tidak memperjuangkan kamu dari halangan-halangan rintangan di hubungan kalian. Tapi aku lihat di sini ada ascending, berarti aku lihat di sini dia sedang mempersiapkan kembali untuk union lagi dengan kamu ya. Dia akan datang lagi ke kamu, dia akan menghadapi halangan rintangan yang ada di hubungan kalian. Oke. Ada di Emperor. Selama ini aku lihat memang kamu selalu merasa kesulitan ya, selalu dihadapkan pada situasi yang sulit dalam hubungan kamu bersama dia. Kenapa? Karena di sini kalau aku lihat kamu hanya berjuang sendirian. Selama ini kamu hanya berjuang sendirian, hanya kamu sendiri yang memperjuangkan hubungan ini agar tetap ada, agar hubungan ini tetap langgeng, agar hubungan ini tetap terjalin. Tapi selama ini juga kamu tidak merasakan adanya kepuasan di hubungan ini ya. Kamu tidak pernah merasakan kepuasan atau bahkan kesepakatan di antara dia dan kamu. Kamu selalu bertindak sendirian, kamu selalu berjuang sendirian, kamu selalu memberikan effortmu sendirian. Dia sering mengabaikan kamu, bahkan aku lihat di sini dia selalu bertindak mendominasi hubungan ini. Dia hanya menginginkan apa yang dia mau itu terwujud ya.
dan aku lihat apa yang dia mau, kamu harus ngikutin apa maunya dia gitu. Kalau aku lihat di sini ya, dia selalu bersikap egois, mendominasi, manipulatif seperti itu. Bahkan aku lihat setiap kali kamu menginginkan sesuatu dari dia atau kamu menginginkan sesuatu dari hubungan ini, dia tidak pernah memberikan itu. Tapi giliran dia menginginkan sesuatu dari kamu atau menginginkan sesuatu dari hubungan ini, kamu harus apa ya? Kamu harus memberikan itu gitu ya. Sehingga ya aku lihat di sini kamu lelah, kamu capek ya, bahkan kamu pun sampai-sampai apa ya, ngerasa nggak tahu kapan terakhir kamu merasa bahagia gitu ya. Jadi makanya di sini kamu memilih untuk udah deh, akhiri aja, udah deh capek, aku ingin bahagia. Kamu ingin bahagia dengan teman-temanmu, kamu ingin bahagia dengan keluargamu ya. Bahkan terakhir kali kamu kumpul dengan teman atau keluarga pun nggak tahu kapan gitu ya, saking kamu terlalu fokusnya sama si dia dan selalu mengikuti maunya dia. Dan kalau aku lihat untuk saat ini kayaknya kamu dengan dia lagi silent treatment nih, lagi saling menjauh, lagi saling menarik diri ya, lagi nggak ada komunikasi, nggak ada kedekatan gitu ya, nggak ada keintiman di antara kalian, karena mungkin akhir-akhir ini kalian pernah bertengkar atau apa ya, kayak tidak menyepakati suatu masalah dalam hubungan kalian, yang mana masalah itu kalau aku lihat memang sudah krusial ya, misalkan tentang perselingkuhan gitu ya. Mungkin di otakmu sudah tertanam stereotip bahwa dia ini tukang selingkuh, sehingga ketika dia datang lagi ke kamu, pikiran kamu ya udah tentang ya itu perselingkuhan. Dan aku lihat dia sadar, dia tahu bahwa kamu kalau udah menyangkut dia pasti kamu itu akan curiga bahwa dia selingkuh, sehingga itu yang menjadi krusial di masalah yang ada di hubungan ini. Jadi mungkin itu yang selalu terungkit lagi, yang selalu terbahas lagi gitu ya. Oke, jadi mungkin yang saat ini kalian butuhkan memang hanyalah sedikit ruang bernafas dan waktu untuk mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari situasi yang ada ya. Dan aku lihat di sini mungkin dia sedang cari cara untuk mencapai solusi yang tepat, dia harus bagaimana dengan hubungan ini. Terus itu juga dia mungkin lagi ragu-ragu ya untuk memutuskan tentang hal apa yang harus dia ambil, karena di sini aku lihat dia tidak mau mengambil suatu resiko, terutama dirinya akan terekspos gitu ya. Tereksposnya itu kayak misalkan dia nanti apa ya, stereotip kamu itu masih tetap terjaga di otakmu gitu ya, bahwa dia tukang selingkuh. Nah dia tidak mau, sehingga dia saat ini pengen cari cara gimana caranya untuk menghilangkan stereotip pemikiran kamu tentang dia yang berselingkuh itu hilang gitu ya. Bahkan jangan juga sampai kamu menyebarluaskan keluar sana ke teman-temannya atau ke siapapun gitu, ke keluarganya seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini kamu dan dia sedang berdebat ya, tentang apakah apa yang harus kalian keputusan sulit apa yang harus kalian ambil gitu ya. Terutama ini tentang masa depan hubungan kalian, karena aku lihat di sini apa ya, entah ini kamu atau dia merasa kayak sedang menderita gitu ya, tentang situasi apa yang saat ini terjadi, entah ini kamu atau dia, tapi kalau aku rasa dia kayak menderita gitu ya. Dan aku lihat juga di sini dia perlu menghadapi kekhawatiran dia tentang harus membuat pilihan yang memungkinkan bagi kalian berdua untuk terlibat langsung dalam menjalani hubungan kalian, yang nantinya keputusan itu akan mengambil suatu keputusan bersama atau sendiri-sendiri aja gitu ya. Kalau aku lihat di sini, jadi aku lihat di sini dia sedang mempelajari situasinya, dia sedang memikirkan apa yang harus dia pilih ya, apa yang harus dia lakukan kalau aku lihat saat ini ya. Tapi sejujurnya gini, si dia ini tuh ya pengen banget untuk union lagi dengan kamu, kembali lagi bersama kamu kalau aku lihat di sini.
Setelah dari dia mengisolasi dari kamu, ya setelah dia menarik diri dari kamu, aku lihat di sini memang sebenarnya dia ini banyak orang di sekeliling dia itu yang suka sama dia atau dia banyak sebenarnya pilihan dia gitu ya. Cuman pikiran, hati dia, ya energi dia itu selalu ketariknya ke kamu lagi, sehingga di sini aku lihat ada keinginan dari dia untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Dia ingin balikan lagi dengan kamu, bahkan aku lihat tuh sebenarnya dia pengen banget membuat hubungan ini jadi berkomitmen ke pertunangan atau ke pernikahan seperti itu ya kalau aku lihat di sini. Cuman aku lihat di sini masih ada rasa khawatir, takut, dan rasa bersalah. Kenapa? Karena di sini dia mungkin ya memang merasa dia sadar diri, dia tahu, dia akhirnya mengerti, ya, dia akhirnya ya apa namanya itu? Ya, mengerti lah ya, dia akhirnya mengerti bahwa selama ini tuh yang salah dia. Semua ini terjadi, kekacauan ini terjadi itu semua gara-gara dia. Aku lihat di sini ya. Ya, dia sadar kalau aku lihat di sini. Akhirnya dia sadar bahwa kenapa hubungan ini bisa akhirnya berpisah, hubungan ini akhirnya jadinya berantakan itu gara-gara dia yang selalu menghadirkan pihak ketiga di hubungan kalian. Selalu menghadirkan third party, selalu selingkuh gitu ya. Sehingga saat ini memang dia sedang mengisolasi diri dia dari kamu, bahkan mungkin dari orang-orang terdekat dia, atau mungkin dari pilihan-pilihan dia itu ya. Kenapa? Karena di sini aku lihat ada rasa bersalah dia terhadap kamu yang menghancurkan hubungan ini ya. Jadi dia, aku rasa, mengisolasi diri ini untuk menghindari diri dia dalam mengambil suatu tindakan yang sama seperti masa lalunya. Dia menghindari banget jangan sampai dia melakukan hal yang sama seperti masa lalu, akhirnya merusak lagi kepercayaan darimu atau merusak segalanya. Aku lihat di sini. So, aku lihat memang di sini ada Ace of Wands. Jadi memang dia ini ingin datang lagi ke kamu untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Bahkan aku lihat di sini dia ingin memberikan langkah yang lebih apa ya, lebih maju lah ya. Langkah selanjutnya dari hubungan kalian mau dibawa kemana kayak gitu. Dan aku lihat juga di sini mungkin ya itu tadi mau ke pernikahan atau pertunangan seperti itu, atau mungkin kalau misalkan kemarin sempat baru PDKT ya berarti mungkin mau pacaran atau bagaimana gitu ya. Cuman memang saat ini kalau aku lihat dia masih memiliki rasa bersalah sama kamu. Dia sedang merasa menyesal ya, ada penyesalan dari dia. Karena kalau aku lihat di sini selama kamu menjalani hubungan dengan dia, kamu selalu menderita dengan dia. Kamu selalu tidak bahagia dengan dia. Sehingga di sini dia merasa menyesal karena juga dia ini selama ini kan menyembunyikan rahasia dari kamu. Dia pernah berselingkuh, dia pernah berbohong ya. Bahkan dia pernah melakukan suatu pelecehan, entah itu terhadap kamu atau pasangan-pasangan dia yang lainnya gitu ya. Bahkan dia mungkin pernah ada riwayat pernah merundung seseorang ya. Intinya di sini dia pernah melakukan sesuatu kenakalan-kenakalan yang ya kalau misalkan dibandingkan dengan kamu itu nggak pantas gitu lah ya. Ya, kalau aku lihat di sini kayak dia merasa kayak nggak pantas gitu. Jadi saat ini kalau aku lihat dia merasa stres, merasa terbebani, bahkan merasa cemas ya kalau aku lihat di sini. Jadi untuk datang lagi ke kamu itu memang kayaknya butuh waktu, karena di sini aku lihat dia butuh healing dulu ya, melepaskan rasa malu dia ya, apa ya, kayak memperbaiki diri dia dulu, meyakinkan diri dia dulu, membuat dia menjadi percaya diri dulu kayak gitu ya kalau aku lihat di sini. Oke. Dan saat ini kalau aku lihat dia sedang dalam proses ya menuju ke kamu. Proses dalam menuju ke kamu itu maksudnya bukan berarti dia saat ini akan segera juga datang, enggak. Mungkin saat ini memang proses menuju ke arah kamu itu dia meyakinkan diri dia dulu untuk percaya diri menghadapi kamu. Menghadapi nanti apa yang ketika dia datang, halangan rintangan apa yang akan dia temui. Nah, itu meyakinkan diri dia untuk menghadapi itu dulu.
Terus itu juga aku lihat di sini bisa jadi mungkin dia harus memapankan diri dia dulu, stabilkan keuangannya dulu kayak gitu ya. Jadi intinya di sini menuju ke arah kamu itu bisa jadi dia memang lagi sedang berproses, tapi sudah meyakinkan hati bahwa dialah yang kamu tuju, yang dia mau. Bahkan kalau aku lihat kalau untuk sekarang-sekarang untuk datang ke kamu untuk memberikan komitmen pun tuh dia belum percaya diri gitu ya. Dia belum ada keberanian untuk berkomitmen dengan kamu kalau misalkan sekarang juga, makanya saat ini dia lagi berproses gitu ya. Terus itu juga the one when I met you. Jadi ketika ketika di awal-awal dia bertemu kamu, dia tuh sebenarnya sudah yakin bahwa kamulah orangnya gitulah. eh Kamulah orang yang memang sesuai dengan kriteria dia, sesuai dengan maunya dia, sesuai dengan apa yang dia mau gitulah ya. Dan sekarang ketika kamu sudah berubah ya, ketika kamu sudah meninggalkan dia atau kalian berpisah saat ini, ada rasa cemburu dari dia. Dia takut banget kalau misalkan kamu sudah bersama yang lain. Dia sangat benci kalau misalkan dia melihat kamu bersama yang lain kayak gitu ya. Jadi masih ada rasa kecemburuan dari dia. Dan aku lihat di sini ada keinginan dia untuk memperbaiki keadaan di antara kalian dan keadaan hidupnya. Makanya ini aku bilang ya, dia ingin berproses karena dia memang ingin memperbaiki keadaannya, situasinya. Mungkin memang dalam hidup dia juga lagi bermasalah atau bagaimana gitu ya, sehingga dia juga ingin memperbaiki itu. Karena kalau aku lihat juga di sini I'm afraid that I lost you forever. Jadi dia takut akan kehilanganmu selamanya. Ya, cuman memang kalau aku rasa nggak dalam jangka waktu dekat dia akan datang, ya, atau memperbaiki hubungannya dengan kamu. Karena kalau aku lihat di sini banyak hal yang memang harus dia selesaikan terlebih dahulu, dia perbaiki dahulu, ya. Dan kalau aku lihat ada kemungkinan bisa sampai bertahun-tahun, gitu ya. Memang ada ketakutan dari dia akan kehilangan kamu. Tapi kalau misalkan situasinya seperti ini, aku nggak yakin ya kamu masih bisa bertahan untuk menunggunya, karena kalau aku lihat ada kemungkinan ini bisa bertahun-tahun, bisa setahun 2 tahun ya, atau bahkan lebih gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate ya. Tapi tergantung dari si dianya, sekuat apa dan sepintar apa dia dalam mencari peluang untuk bisa merubah keadaan. Bisa jadi juga kurang dari setahun bisa, asalkan dia berani untuk mengambil peluang gitu ya. Jadi di dalam pembacaan tarot ini tidak mengenal waktu pasti sih ya. Jadi seperti itu intinya gitu. Ada keinginan dia untuk memperbaiki keadaan. Cuman kapan itu kita tidak bisa tahu. Tergantung dari energi dianya, seberapa dia berani untuk mengambil langkah dan seberapa berani dia mengambil suatu kesempatan dan menghadapi kesempatan itu. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Aries. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, atau inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. So, berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.